Lagi-lagi terjadi pembobolan lapak di Pasar Sayur Magetan, Jawa Timur. Kali ini telah terjadi pembobolan di toko sembako milik Markuat. Menurut informasi yang diterima, terlihat jelas pada CCTV keamanan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat, pembobol mulai melakukan aksi pencuriannya pada hari Selasa 15 Juni 2021. Gunadi, selaku koordinator keamanan Pasar Sayur Magetan, mengatakan bahwa telah terjadi pembobolan di Pasar Sayur Magetan. Pembobolan kali ini terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat dan ini sudah terjadi berulang kali. Pihaknya menuturkan bahwa modus pelaku pembobolan apabila dilihat dari rekaman CCTV sangat jelas sama dengan yang terjadi berulang kali di Pasar Sayur Magetan. Kalau dilihat dari rekaman CCTV, pola pelaku selalu sama dan ini sudah berulang kali terjadi. Dan pelaku mulai melakukan aksinya sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Ditanya total kerugian yang dialami, pihaknya belum bisa memperkirakannya. Begini, di Pasar Sayur ini saya sebagai koordinator keamanan Pasar Sayur. Di Pasar Sayur sudah berulang-ulang kejadian kehilangan. Jadi tidak sekali dua kali ini, sudah beberapa kali, dan pelakunya hampir satu orang itu saja, karena ada CCTV rekamannya juga ada, nanti kalau pengen lihat CCTV-nya ada. Jadi pelaku ini selalu masuk antara jam setengah 8, jadi antara 7 sampai 7.30 menit. Polanya selalu sama, di tempat Pak Kuat ini maupun di depan sana, di tempat jajanan yang pedagang pecah belah itu, sama di tempatnya siapa? Pak Supri juga pedagang sembako. Jadi sudah berulang-ulang itu. Sini sudah dibobol kalau nggak salah 2 kali Mas ya sini. 3 kali itu. Sini sudah 3 kali dibobol. Maka dari itu, nanti mohon ini pihak terkait, pihak keamanan, pihak Polsek ataupun Babinsa, Babin Kamtipmas yang menangani wilayah sini, mohon nanti ada perhatiannya. Karena kami juga sudah berupaya, kami sudah ada keamanan dari swadaya kami sendiri, dari internal pedagang, urunan dari dana paguyuban itu, kami membentuk keamanan sendiri, cuman tenaganya belum memenuhi karena baru 3 orang. Tadi malam pukul 7.21 menit di sini, jadi pelaku ini CCTV kan ada, naik, terus dia mematikan lampu ini, di sini ada meter. Dia jegleknya meteran gitu. Pelakunya seperti itu tadi. Kalau yang jelas ketika dia pola mencurinya yang 6 bulan yang lalu dengan hari ini, pelakunya hampir sama. Ciri-ciri fisiknya, baju yang dipakai itu hampir sama kalau dari CCTV yang ada nanti, kalau mau dipelajari. Karena ini pedagang juga semakin lama semakin resah karena pencurian sudah berulang-ulang. Dan ritmenya itu selalu hampir sebulan sekali, cuman dia sistemnya acak, pindah-pindah tempat. Bulan ini sini, bulan berikutnya sana. Gitu, ritmenya seperti itu. Kalau yang bawah kemarin itu sekitar totalnya, karena dia mencuri berulang-ulang, total itu ada hampir 4.500.000 uang tunai. Terus kalau yang tempatnya bubik itu banyak loh Pak, itu rokok plus uang juga. Itu juga banyak. Jadi ini akumulasi dari beberapa bulan, beberapa tahun malahan, sampai sekarang belum pernah ketemu, belum pernah ketangkap pelakunya. Kalau dari hasil CCTV pelakunya 1 orang sendirian. Dan yang di bawah itu yang depan masjid juga sendirian. Iya. Pelakunya. Kalau di sini karena di sini tidak ada pencatatan stok barang, jadi taunya ini gembok sudah dirusak, sudah dibredel semua. Taunya begitu tadi nggak tahu total kerugiannya. Mas, ketika tak tanya Mas apa yang hilang, saya nggak pernah ngecek gitu. Tapi yang jelas sudah dibobol 3 kali sini. Pasar Sayur yang sering kejadian di bedanya Pak Kuat itu, terus ada lagi Mbak Purwani situ juga, yang sebelah sana Mbak Sri itu pernah kehilangan 12 juta. Yang satu itu yang berdiri itu malah gelang, kalung semua emas-emasan sama uang. Totalnya hampir 100 juta. Ya harapannya pedagang itu berdagang dengan nyaman, enak. Jadi bisa berdagang dengan santai, tidak ada masalah itu. Mintanya pedagang semua, khususnya saya dan umumnya dari semua pedagang semua. Jadi seakan itu semua pedagang itu ada kelautan ini, nyampainya ke sini, terus saya nyampaikan dari ke paguyuban. Jadi nanti tindak lanjutnya gimana harus diselesaikan dengan baik gitu. Jadi banyak sekali yang sering
kehilangan di sini itu banyak sekali. Sampai itu gelang keroncong 20 biji, terus yang ini 25 gram, untir-untir 25 gram, kalung 10 gram, sama ali-ali 3 gram, sama uang 15 jutaan lebih. Itu tinggal di tas di situ. Oh, tasnya tertinggal di Iya, situ. tasnya di itu. Saya tinggal di Amboten, enten Kilan Cagak ten ngandap. Kula tinggal ten Jeding. jam berapa? Jam gangsal, setengah gangsalan. Setengah 5 ending. Setengah 5 pagi. Iya. Di tempat yang berbeda, Kapolsek Magetan AKP Iin Pelangi mengatakan bahwa telah menerima laporan pembobolan yang terjadi di Pasar Sayur Magetan. Tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat telah menerima laporan bahwa terjadi tindak pidana pencurian di Pasar Sayur Magetan dan untuk total kerugian masih dalam pendalaman. Dan mohon doanya semoga dalam waktu dekat ini bisa segera diungkap kasus tersebut. Lebih lanjut, Kapolsek memohon terkait dengan keamanan dan ketertiban di Pasar Sayur Magetan, mohon dapatnya partisipasi dari pengelola pasar dan para penjual dan pembeli untuk sama-sama menciptakan situasi yang kondusif. Pada hari ini Selasa 15 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 kami pihak Polsek Kota Magetan menerima laporan dari Saudara Gunadi selaku Kepala Keamanan Pasar Sayur yang melaporkan telah terjadi tindak pidana pencurian di Blok 1 atau tepatnya pintu masuk Pasar Sayur. Adapun barang-barang yang dicuri adalah berupa sembako. Untuk total kerugian ini masih kita hitung. Dan kami mohon doanya mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita bisa segera ungkap kasus tersebut. Dan saya mohon terkait dengan keamanan dan ketertiban di Pasar Sayur, mohon dapatnya partisipasi dari pengelola pasar, kemudian dari para penjual pembeli, kita sama-sama menciptakan situasi yang kondusif. Jadi kami juga sudah berupaya melaksanakan patroli secara rutin ke wilayah tersebut, namun kami juga mohon dapatnya dukungan dari warga juga. Ya kita saling sinergi lah dalam menciptakan keamanan yang kondusif. Kita belum bisa memastikan, ini masih dalam penyelidikan, mudah-mudahan ya dalam waktu dekat bisa ungkap lah. Eva Wawa, Trans TV mengabarkan.